Maaf Ibu, saya telat. Ya, silakan duduk ya, Tan. Oke, anak-anak, tadi pembahasan kita sampai di mana ya? Ada yang ingat nggak? Betul banget, anak-anak. Jadi kita akan membahas alat ungkap masalah umum atau yang biasa disingkat dengan AUM umum. Nih, jadi di sini tuh ada 5. Ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, apa itu AUM umum? Jadi AUM umum ini adalah alat ungkap masalah yang biasanya digunakan oleh guru BK untuk semacam menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi di peserta didik yang dinaminya. Nah, tujuan dari pengolahan dan pemberian instrumen ini kepada peserta didik tentunya untuk memberikan data yang valid, data yang relevan kepada guru BK atau konselor mengenai gimana sih kehidupan sosialnya, gimana sih tentang hubungan pribadinya, tentang kesehatannya segala macam, yang nantinya bila ada permasalahan itu akan ditindaklanjuti melalui layanan konseling. Nah, yang ketiga ini ada bagaimana cara mengerjakannya. Untuk cara mengerjakannya nanti akan Ibu jelasin pas kita mau ngerjain AUM umumnya ya. Baik, Ibu. Nah, ini ada pengolahan dan kegunaan hasil. Ini secara garis besar aja, seperti yang tadi udah dijelasin, kegunaan hasilnya ini untuk mengetahui dan menindaklanjuti lebih jauh hasil dari data yang telah didapatkan dari pengisian AUM umum yang anak-anak nanti kerjakan. Paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini udah tadi sempat Ibu jelasin ya secara garis besarnya aja. Nah, AUM umum ini terbagi menjadi berapa format? 5. Ada yang bisa baca dari depan nih, formatnya tuh ada apa aja sih? Saya, Bu. Iya, boleh Nabila, silakan. Format 1 untuk mahasiswa, format 2 untuk SLTA, format 3 untuk SLTP, format 4 untuk siswa SD, format 5 untuk masyarakat. Oke, terima kasih ya Nabila untuk keberaniannya menjawab 5 format yang termasuk ke dalam AUM umum. Jadi anak-anak, yang Nabila jelasin itu tuh tadi bener banget, ada 5 format yang termasuk ke dalam AUM umum. Jadi tepuk tangan dulu untuk Nabila. Format 2, ini kan ada format SLTA. Nah, untuk SLTA ini dia itu SMA dan sederajat. Ada apa aja coba dan kalau SMA dan sederajat? Man, betul. Nah, kalau SLTP ini tuh SMP sederajat. Jadi ada SMP, ada MTS. Nah, betul. Kita lanjut ya. Nah, ini ada sedikit pembahasan mengenai latar belakang dari AUM umum. Jadi AUM umum ini dikembangkan oleh Ruth L. Mooney yang dia mengambil instrumennya ini tuh Moonell Problems Checklist. Nah, di dalam Moonell Problem Checklist atau yang biasa disingkat dengan MPCL ini terdapat beberapa bidang di dalamnya. Coba hitung bareng-bareng, ada apa? Ada berapa bidang? 1,
di dalamnya itu jumlah totalnya ada berapa? 225 butir. Dari FPCL tadi itu selanjutnya dikembangkan lagi nih dengan DPM. Apa kepanjangannya? Ayo. Oke anak-anak, nah tadi setelah dikembangkan oleh DPM barulah masuk ke instrumen Aum Umum. Nah, untuk instrumen Aum Umum ini terdiri jadi berapa bidang? Ada yang tahu? Aum Umum terdiri dari 10 bidang anak-anak. Nah, ada yang tahu gak nih dari 10 bidang itu termasuk apa? Coba Atta. Dua jasmani sama keuangan, sama diri pribadi dah. Nah, betul. Jadi bidang masalah Aum Umum ini terdiri dari 10 yang di dalamnya ini ada jasmani dan kesehatan yang tadi Atta udah jelasin, diri pribadi, ada hubungan sosial, ekonomi dan keuangan, ada apa lagi? Ada pendidikan dan pelajaran, agama, nilai dan moral, hubungan penduduk, sejarah keluarga, sama kesenggang. Betul banget. Tadi Ibu udah ngejelasin kan kalau misalnya di dalam Aum Umum itu terdiri 5 format. Nah, ini formatnya anak-anak, ada mahasiswa, SLTA, SLTP, SD dan masyarakat. Oke anak-anak, tadi di Limatmen Ibu udah ngejelasin kalau misalnya ada sesi di mana kita akan mengerjakan Aum Umum. Tadi anak-anak udah dapet ini semua? Sudah. Ibu mau ngejelasin gimana sih cara pengerjaan Aum Umum ini. Nah, jadi semuanya coba dipegang dulu, ayo. Kertas yang ada tulisannya, buku daftar masalah. Udah semua? Sudah. Oke. Jadi, anak-anak ini kebagi menjadi 2 ya. Kertasnya ada 2. Ada buku daftar masalah dan lembar jawaban. Betul. Nah, cara pengerjaannya ini coba ayo dibuka dulu buku daftar masalahnya. Ada banyak kan? Ada banyak. Nah, nomor-nomor ini misal di nomor 1 ada tulisannya badan terlalu kurus atau terlalu gemuk. Kalau misalnya nomor 1 ini menurut kalian itu sesuai dengan diri kalian, berarti kalian di sini nomor 1-nya disilang gitu sampai nomor terakhir, paham? Oke, selanjutnya di lembar jawaban, coba dibuka lembar jawabannya yang halaman kedua. Udah? Sudah. Nah, di sini ada kotak-kotak, iya nggak? Iya. Kotak-kotak di sini anak-anak isi dengan nomor-nomor masalah yang paling menurut anak-anak itu mengganggu. Misal, menurut Valen nomor 30 kayaknya mengganggu aku banget deh. Nah maaf ya, nitip ya Salsa. Nih, jadi di nomor 30 nanti kotak di sini tulisannya nomor berapa? 30. Kalau misalnya Desya, menurut Desya paling mengganggu nomor 90, berarti di kotak sini di nomor kedua, di kotak kedua tulisannya 90. Kalau misalnya kotak yang gak terisi full itu gak apa-apa. Yang penting sesuai dengan apa yang kalian rasakan, paham? Langkah ketiga, lanjut ya. Ada tulisan yang di box di sini, dilihat semua? Iya. Nah, ada pertanyaan, apakah sudah menggambarkan seluruh masalah Anda? Kalau misalnya dari seluruh pernyataan yang ada di dalam Aum Umum udah sudah sesuai dengan apa yang kalian rasakan, kalian boleh contreng ya? Kalau tidak, itu kalian kalau misalnya dari pernyataan itu kurang memenuhi apa yang kalian butuhkan, berarti kalian contrengnya yang tidak. Tuh. Nah, di sini ada nomor kedua, masalah lain yang Anda hadapi dari berbagai bidang. Tadi ada berapa bidang? 10. Kalau misalnya dari 10 bidang yang terdapat di dalam Aum Umum, nah kalau misalnya itu ada yang kurang sesuai dengan diri anak-anak, bisa ditulis di kolom yang ini, paham? Tapi kalau misalnya nggak
ada itu dikosongin aja nggak apa-apa ya. Siap, Ibu. Nah, yang ketiga, apakah Anda ingin konsultasi setelah anak-anak mengisi ini jika kalian merasa kayaknya aku ada masalah deh. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa kayak gitu, berarti di sini kalian contohnya yang mana? Iya. Iya, betul. Nah, kalau kalian contohnya iya, berarti di bawahnya jika ya kepada siapa Anda ingin berkonsultasi. Nah, di sini ada apa aja? A. Guru bimbingan dan B. Orang tua. C. Nah, ini sesuai dengan diri teman-teman semua ya. Kalau misalnya kalian maunya guru bimbingan, kalian yang sekalian silang yang guru Bimbingan. Nah, kalau misalnya anak-anak ngerasa dari 3 pilihan ini kayaknya nggak sesuai deh. Kayaknya aku lebih lebih seneng kalau cerita ke pacar aku. Nah, anak-anak bisa ngisi di yang opsi yang D. Paham? Jadi intinya yang kalian isi di sini dari awal hingga akhir itu berdasarkan diri Sendiri. Gak boleh nyontek ya. Oke. Oke, sekarang semuanya boleh disiapin alat tulisnya dan boleh lanjut dikerjakan. Siap. Siap, Bu. Siap, Ibu. Silahkan mengerjakan ya. Oke anak-anak gimana? Udah pada selesai belum ngerjain umumnya? Oke, pinter banget sih. Buat yang udah selesai boleh maju dan dikumpulkan di meja ibu ya. Iya. Oke. Ayo baris-baris yang rapi ya. Oke, terima kasih Kayla. Sama ibu. Sekarang di sini ya. Dah. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Agam. Terima kasih ya. Terima kasih. Yang udah boleh duduk lagi di tempat duduknya masing-masing ya. Baik, Ibu. Izin Ibu mau buka. Iya, Atar nanti abis kelas bisa ngobrol berdua. Oh, habis kelas ini, Bang? Iya. Oke, siap, Ibu. Di mana Oke, ya, Bu? nah nanti ibu kabarin ya. Baik, Ibu. Jangan pulang dulu ya. Oke. Oke, boleh duduk lagi Atar. Terima kasih. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Atar. Ada apa ya, Bu? Jadi ibu mau tanya gimana sih keseharian Atar selama ini? Keseharian saya seperti biasa sih, Bu. Pagi-pagi ke sekolah, belajar seperti biasa. Emang ada apa ya, Bu? Nggak apa-apa, ibu cuma nanya aja. Kalau misalnya Atar abis pulang sekolah, Atar biasanya ngapain sih? Saya pulang sekolah ya biasa tidur, Ibu, di rumah. Sampai rumah tidur, maghrib-maghrib, sholat, terus ngaji. Atar boleh ditaruh dulu tasnya biar rileks kali ya. Oke. Tenang aja nih, ibu cuma mau ngobrol aja kok, nggak ada gimana-gimana. Kalau misalnya di rumah Atar tinggalnya sama siapa sih? Kalau ibu boleh tahu? Sama orang tua, Ibu, sama abang satu. Gitu. Tapi kalau di rumah biasanya kalau Atar pulang, itu orang tua udah ada di rumah, abang udah ada di rumah atau gimana? Biasanya belum. Kalau mama sama bapak biasanya dia kerja sampai pulangnya kira-kira jam 8, jam 7, jam 8-an. Kalau abang ya mungkin main dulu mungkin ya. Berarti biasanya Atar di rumah kalau misalnya lengkap gitu ada semua anggota keluarga tuh kapan sih? Ya. Jam paling berapa malam- kira-kira? Malam banget sih, Ibu, biasanya jam 9, jam 10-an tuh. Itu juga paling langsung kayak istirahat ke kamar masing-masing. Gitu. Berarti jarang ya komunikasi sama keluarga. Jarang banget, Ibu. Paling Tapi- hari libur doang. Oh, kalau misalnya Atar nanggepin situasi di rumah nih, kalau misalnya ibu boleh tanya itu gimana sih Atar? Lebih nyaman yang kayak ngobrol gitu kah? Atau misalnya Atar lebih ke ya udahlah sendiri-sendiri aja soalnya udah banyak kegiatan di luar jadi capek. Kalau Atar lebih nyaman gimana? Lebih nyaman yang sendiri-sendiri sih, Ibu, karena saya juga mengerti orang tua tuh pasti capek kerja. Kalau abang ya pasti juga capek lah pulang dari sekolah, terus walaupun main dulu ya, tapi tetap aja energinya kan pasti habis. Bener sih. Tapi kalau misalnya Atar sendiri nih, Atar lebih seneng main di luar atau lebih di rumah aja sih, kayak pengen deh hari Sabtu Minggu di rumah aja ngobrol sama
ayah sama ibu atau sekedar bercanda sama abang? Sering nggak bercanda sama abang? Wah, nggak pernah. Oh, Nggak pernah ibu. Tapi saya lebih sukanya tuh ke main keluar ibu. Cuman itu pun kalau diajak. tapi lebih sering di luar berarti ya? Iya. Berarti minim banget ya komunikasi sama orang rumah gitu? Iya, minim banget. Tapi Bener-bener cuman hari Minggu itu mau berkomunikasi sama orang tua. semuanya kalau hari Minggu di rumah. Sering nggak Atar kayak jalan-jalan atau mungkin makan lah, seenggaknya makan di luar, atau cuma kayak ngobrol di ruang tamu bareng-bareng sambil nonton TV gitu? Itu sih terkadang seperti itu Bu. Sebulan sekali biasanya diajak keluar kayak misalnya ke PRJ atau ke Ancol atau ke Dufan. Gitu. Tapi kalau misalnya dari antara ayah sama ibu, Atar lebih dekat sama yang mana sih? Sama ayah. Oh, sama ayah gitu. Jadi Atar lebih terbuka lah ya sama ayah gitu ya. Ya. Oke Atar, jadi dari pertanyaan-pertanyaan ibu tadi nih ya, bisa kita tarik garis kasar kali ya. Kalau misalnya mungkin Atar ada sedikit komunikasi yang kosong gitu di antara Atar dengan keluarga di rumah gitu ya, baik dari orang tua, entah ayah atau ibu, terus sama abang juga ya, tadi ada abang kan. Nah, kalau misalnya Atar ingat tadi tuh ya, kita di AUM umum tuh kan ada 10 bidang. Nah, di salah satu bidangnya itu ada bidang hubungan keluarga, iya. Nah, jadi dari tadi yang udah Atar isi, tadi Atar isinya secara jujur nggak? Wah, jujur banget itu. Oh, jujur banget ya. Berarti kalau gitu ibu nggak perlu pusing-pusing lagi nih nanti Ya. pas nganalisis ngolahnya ya. Ya. Jadi nanti nih dari pertanyaan-pertanyaan yang ibu kasih ke Atar dan jawaban-jawaban Atar, Ya. itu nanti akan ibu sesuaikan nih dengan hasil jawaban Atar yang udah Atar silang-silang tadi tuh di AUM umum. Nah, nanti kalau misalnya emang relevan dan emang membutuhkan semacam layanan konseling, itu nanti ibu akan panggil lagi Atar. Tapi kalau misalnya Atar emang ngerasa kayak keberatan, itu ibu balikin lagi ke Atar. Tapi kalau ibu boleh kasih tahu kalau misalnya sesi konseling ini dari jawaban Atar yang tadi udah Atar isi segala macam itu nanti bersifat rahasia. Jadi Atar tenang aja, Atar nggak perlu takut kalau misalnya cerita Atar, masalah-masalah Atar itu bakal kesebar ke orang-orang atau ke teman-teman kelas itu, insya Allah ibu jamin gak akan terjadi. Jadi antara Atar aja dengan ibu, dan nanti mungkin ada dari jawaban-jawaban segala macam kalau misalnya emang butuh pihak terkait atau pihak lain yang terlibat mungkin bisa. Tapi kalau misalnya emang cuma butuh ibu aja buat sebagai semacam guru BK yang bisa membimbing Atar, itu udah lebih dari cukup ya. Atar ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup ibu. Cukup? Ya. Oke, habis ini Atar boleh pulang. Baik, Atar Ibu. mungkin udah capek ya, gara sampai tadi kesiangan ya. Iya, Jadi Ibu, capek banget. nggak apa-apa. Jadi nanti habis ini Atar boleh pulang. Baik. Atar hati-hati di jalan. Habis Ibu. itu istirahat di rumah, jangan main dulu. Oke? Baik ibu, terima kasih Oke, banyak ibu. terima kasih kembali ya Atar ya. Hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Atar. Iya ibu. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard. Asas menonton.